Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosida Zatiliza akan memaparkan perancangan pabrik kimia sodium bikarbonat dalam mata kuliah perancangan pabrik kimia dengan Ibu dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Lili Nurul Kamariah, STMT. Ini merupakan data komoditi sodium bikarbonat di Indonesia. Nah, ini dengan rumus kimianya NaHCO3 bisa dilihat ini sifat fisik kimianya. NFPA ini merupakan National Fire Protection Association dengan Health 2, berarti cukup berbahaya jika terjadi pemaparan secara terus-menerus. Flammability-nya 0 berarti tidak mudah terbakar, reactivity-nya 0 berarti stabil dan tidak reaktif. Ini merupakan fungsinya dan ini aplikasinya seperti farmasi, makanan, kosmetik, plastik, dan tekstil. Perbandingan proses setiap rujukan pada paten pertama 2 Februari 2016, bahan baku natrium klorida, H2 dan CO2. Natrium klorida akan dielektrolisis dengan dipisahkan anoda katodanya dengan membran, lalu menghasilkan NaOH yang akan dikarbonasi dengan CO2. Lalu nanti hasil sampingnya HCl akan direaksikan kembali di reaktor HCl, akan terjadi di sana proses purifikasi, jadi produk yang dihasilkan natrium karbonat dan natrium bikarbonat. Paten yang kedua pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan bahan baku biji trona. Biji trona ini mengandung sodium, setelah dihancurkan jadi bubuk nanti akan mengandung sodium karbonat, sodium bikarbonat, dan sodium karbonat. Tetapi memang yang paling banyak itu adalah sodium karbonat. Jadi untuk mereaksikan untuk mendapatkan sodium bikarbonatnya akan dikalsinasi, akan dikristalisasi dan karbonasi, lalu nanti akan terjadi permisahan separator dengan menggunakan filter, lalu akan terjadi permunian juga untuk menghilangkan insoluble-nya, sehingga produk yang dihasilkan yaitu sodium karbonat dan sodium bikarbonat. Nah, paten yang pertama ini kekurangannya itu tidak ada fit rating-nya, jadi tidak dijelaskan pada paten fit rating-nya. Lalu paten ketiga ini mirip dengan paten yang kedua, tetapi paten yang kedua itu merupakan versi terbaru dari paten yang ketiga. Paten yang ketiga ini pada tanggal 9 Juni 2015, sama prosesnya, tetapi paten yang ketiga ini menggunakan peralatan yang cukup banyak dari yang lebih banyak daripada paten yang kedua, seperti satu atau lebih sentrifugal, filter, dan kombinasi lainnya. Proses purifikasi seperti menggunakan satu atau lebih unit pengendap, unit filtrasi, dan paten yang kedua ini alat-alatnya lebih sederhana, dan juga pada kolom penguapan dia mengurangi jumlah alkali yang hilang. Jadi pada yang paten kedua ini proses pembentukan bikarbonatnya lebih efektif lagi. Dan paten yang terakhir yaitu pada 8 September 2020 itu bahan bakunya purlikor yang di sana sudah mengandung sodium bikarbonat. Jadi proses ini lebih ke proses kristalisasi. Jadi di sini tidak terjadi tidak terjadi sintesis di sini, dan juga tidak dijelaskan juga proses purifikasinya di mana. Jadi di sini fit ratingnya ada menggunakan free heater pada unit free heating untuk meningkatkan suhunya. Separasinya dengan satu cyclone disusun seri dengan centrifuge, produknya kristal sodium bikarbonat. Ini blok diagram perancangan pabrik kimia sodium bikarbonat dengan bahan bakunya itu biji trona yang sudah dihancurkan, lalu di fit rating dengan reaksi kalsinasi dengan penambahan air. Di sini dilakukan prosesnya pada temperatur 170 derajat Celcius menghasilkan aqueous sodium karbonat. Akan dihilangkan impurities insoluble-nya pada unit purifikasi, lalu akan menghasilkan filtered sodium karbonat. Filtered sodium karbonat ini akan disintesis pada unit kristalisasi 1 dengan penambahan gas CO2, akan menghasilkan aqueous sodium bikarbonat suspensi, lalu akan dipisahkan di unit separasi 1 menghasilkan sodium bikarbonat wet solid dan purlikor. Wet solid ini akan dikeringkan di dryer pada suhu 70 sampai 75 derajat Celcius di unit pengeringan, tidak lebih dari suhu ini karena dikhawatirkan akan menjadi cair kembali. Lalu produk yang dihasilkan adalah sodium bikarbonat. Purlikor yang dihasilkan pada unit separasi 1 itu sebagian akan dilanjutkan pada unit kristalisasi 2 untuk disintesis kembali, dan sebagian lagi akan dibuang pada tempat pembuangan di tailing pond di sini.
Nah, sebagian akan dimasuk unit kristalisasi 2 menghasilkan kristal selari yang sebagian akan dipisahkan kembali di unit separasi 2 dan sebagian lagi akan dilakukan di proses pendinginan di unit pendinginan dengan cooling water, lalu akan menghasilkan kulit kristal selari yang akan direcycle kembali pada unit kristalisasi 2. Nah, pemisahan di unit separasi 2 menghasilkan solid enriched slurry yang akan mixing point dengan aqua sodium bikarbonat suspensi lalu dilakukan proses selanjutnya yang sudah dijelaskan. Dan hasil lainnya yaitu clarified stream, sebagian akan di-recycle ke unit kristalisasi 2 dan sebagian lagi akan menjadi final purge. Ini penjelasan deskripsi prosesnya, di sini reaksi karbonasinya. Di sini data kapasitas pabrik di dunia seperti Amerika, India, Australia, Cina. Data kapasitas pabrik yang menggunakan produk di sini sodium karbonat sebagai bahan baku di Indonesia seperti PT Cekron Pokpan, Asahi Mas, Mega Global. Ini data ekspor dan impor di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2021 dapat dilihat pada grafik di sini data impor Indonesia lebih tinggi daripada data ekspor dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2021. Nah, ini proyeksi pertumbuhan ekspor dan impor. Sebenarnya kami telah melakukan 2 metode, regresi dan menggunakan rumus, tetapi menggunakan regresi itu mendapatkan hasil yang kurang masuk akal dan kurang relevan untuk nilai angkanya, maka menggunakan rumus laju pertumbuhan. Nah, ini rumusnya seperti yang di samping ini. Kita mencari R terlebih dahulu, yaitu tingkat pertumbuhan produk atau persentase R, tapi di sini kami menggunakan persen R, jadi tidak dikalikan 100, lalu dicari rata-ratanya, lalu dicari volume pertumbuhan ekspor dan impor setiap tahunnya. Nah, di sini menjadian P0-nya itu merupakan volume ekspor pada tahun 2021. Ini merupakan acuan dasarnya. Lalu ini PT-nya apa yang mau dicari, R itu rata-rata persen R, N itu selisih setiap tahunnya karena selisihnya di sini 1, maka cukup dibikin 1 gitu. Nah, akan dilakukan sama pada volume ekspor dan impor. Ini final akhirnya, ini hasil terakhirnya. Bisa dilihat ini pada tahun 2032 didapatkan impornya 202.000 sekian, volume ekspornya 23.000 sekian. Lalu kita mau menentukan kapasitas produksinya dengan pengurangan volume impor dengan ekspor itu merupakan konsumsi. Lalu didapatkan peluang kapasitasnya itu sekitar 178 ribuan. Lalu untuk mencari kapasitas produksinya dengan asumsi 70% dari peluang kapasitas didapatkan 125.000%. Argumen saya kenapa mengambil 70% dikarenakan di Indonesia sendiri itu belum ada pabrik yang memproduksi sodium bikarbonat secara mandiri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ini digunakanlah asumsi 70%. Dirasa ini cukup pantas dan untuk mendirikan suatu pabrik. Lalu juga menimbang bahwa kebutuhan sodium bikarbonat di Indonesia itu cukup dibutuhkan atau cukup banyak untuk dibutuhkan seperti pada PT Global, PT Cekron Pokpan, PT Asahi Mas, PT Mega Global dan PT lainnya. Nah, perancangan dengan 70% itu dihasilkan kapasitas produksinya itu 125.000 per tahun. Dirasa cukup tepat karena mengingat angka impor di Indonesia itu cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya, sehingga 70% ini diharapkan dapat mengurangi angka impor di Indonesia. Jadi pemenuhan kebutuhan di negara sendiri itu menjadi tujuan utama pendirian pabrik ini. Dan 125.000 itu kalau kita lihat pada data pabrik di dunia itu hampir mirip dengan di Amerika Natural Soda Inc. Jadi karena udah ada panduan nih di Amerika itu sekitar 125.000 ton per tahun, dirasa bisa Indonesia untuk mencapai angka tersebut. Dan asumsi 100% dirasa kurang tepat karena pabrik ini bersifat startup atau masih baru dan belum ada market yang pasti atau belum bisa dapat memastikan marketnya, sehingga 100% dirasa kurang tepat atau dikhawatirkan akan terjadi penumpukan produk karena Indonesia kan masih sering ngeimpor. Nah, jadi dirasa 70% inilah angka yang paling tepat untuk untuk mendirikan suatu pabrik. Sekian presentasi saya. Maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.